Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi vektor. Ini adalah soal vektor untuk kelas 10. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram dan akan saya coba bahas di video saya kali ini. Tapi sebelum saya mulai membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Baik, untuk soalnya nanti ada sekitar 5 soal vektor yang akan saya bahas. Soal yang pertama, panjang vektor V sama dengan 2 vektornya maksudnya 12,16 ya. Yang ditanyakan adalah panjang vektornya. Panjang vektor V. Hitungnya di sini aja ya. Atau di sini sebentar, muat nggak ya? Nah, untuk mencari panjang vektor V, berarti kita tinggal pakai akar 12 kuadrat ditambah dengan 16 kuadrat. Kita pakai kita kuadratkan ya, kemudian gitu akar. Jadi nanti akar 12 kuadrat 144, 16 kuadrat 256. Ini sebenarnya kalau kalian hafal Pitagoras, triple Pitagoras, ini langsung aja nih sebenarnya hasilnya ketemu. Nah, kita tambahkan nih. Ya, kita tambahkan 4 tambah 6 10, 4 tambah 5 kan 9. Tadi nyimpan 1 berarti 10. Kemudian 1 tambah 2 3, 3 tadi nyimpan 1 berarti 4. Berarti panjangnya adalah 20. Satuannya gak ada satuan, berarti jawabannya yang C. Kemudian soal yang kedua, jika A 5,2 dan B min 1,10, maka panjang AB adalah, nah sama ini. Pertama kita cari dulu AB-nya ya. Jadi AB-nya kita cari. Caranya bagaimana? Kita kurangkan ya. Berarti nanti negatif 1 yang X dengan X ya, dikurang dengan 5. Kemudian yang Y-nya saya taruh bawah aja ya. Nanti berarti 10 dikurang dengan 2. Berarti nanti yang ini berarti nanti hasilnya adalah ini negatif 6 ya, 8 ya. Nah, karena yang ditanya panjang AB, berarti nanti pakai akar sama dengan yang nomor 1 ya. Negatif 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Nah, ini sebenarnya sama nih. Ini adalah triple Pitagoras ya, kalau kalian hafal. Negatif 6 dikuadratkan 36. 8 kuadrat 64. Nanti hasilnya sama dengan akar 100. Akar 100 berapa? Sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, termasuk mudah ya soalnya ya. Kemudian yang nomor 3. Jika vektor A mempunyai panjang 12 dan membentuk sudut 120 derajat dengan sumbu X positif, maka vektor A dapat dinyatakan dengan, nah gini, kalau soalnya pilihan ganda, caranya gini. Ini kan sudutnya adalah 120, artinya dia di kuadran ke-2. Kalau di kuadran kedua, jadi kalau ada pilihan ganda gitu ya, kita tinggal seleksi dulu nih, kita eliminasi jawabannya dari sini. Kalau kuadran 2, itu koordinat terhadap sumbu X-nya itu bernilai negatif. Sedangkan koordinat terhadap sumbu Y-nya itu bernilai positif. Nah, berarti kalian lihat nih, yang kalian pilih yang X-nya itu negatif nilainya, kemudian Y-nya positif. X-nya negatif, yang ini ya, yang ini. Berarti ini jangan dipilih nih, karena X-nya positif. Kemudian yang
Y-nya positif, Y-nya positif, ini negatif, berarti ini juga salah nih. Kemudian ini positif ya. Nah, sekarang kita tinggal cari jawabannya itu apakah yang B atau yang D. Nah, caranya bagaimana? Nah, berarti nanti terhadap sumbu X ya, untuk sumbu X, berarti nanti kita carinya kok untuk menentukan koordinat ya, kita menggunakan panjang A-nya kan 12 nih, berarti 12 cos 120 derajat. Berarti nanti koordinat terhadap sumbu X-nya 12 cos 120 itu sama dengan cos 60. Tapi tandanya negatif. Cos 60 itu adalah setengah. Karena tandanya negatif berarti negatif setengah. Berarti nanti sama dengan, kita bagi ya, 6. Berarti negatif 6. Oh, ini nih jawabannya, yang B. Udah ketemu ya. Coba sekarang kita cari nih yang terhadap sumbu Y-nya. Nah, kita masukkan 12, dan kita pakai sin 120 derajat. Sin 120 itu sama dengan sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Kita bagi 6. Nah, 6 akar 3. Oh, benar ya. Berarti jawabannya yang B. Lanjut ke soal yang nomor 4. Jika V, vektor V sama dengan 2, negatif 2 akar 3, maka sudut yang dibentuk V dengan sudut X positif sama dengan, nah ini vektor V ya. Nah, kita lihat nih, sama dengan yang nomor 3 ya tadi. Kita tinggal sebenarnya tanpa dihitung pun kita bisa tahu ya. Kita lihat X-nya adalah positif. Jadi nilai terhadap sumbu X-nya itu adalah positif. Kemudian koordinat terhadap sumbu Y-nya adalah negatif. Kalau X-nya positif, Y-nya negatif, letaknya di mana? Dia diletaknya di kuadran ke berapa yuk? Kuadran ke 4 ya. Ya, kuadran keempat. X-nya positif, Y-nya negatif. Kalau kuadran keempat, berarti nanti ini nggak mungkin. Yang mungkin yang mana? Yang ini ya. Nah, jadi sebenarnya nggak usah ngitung, nggak apa-apa ya. Nah, kalau kalian kepingin menghitung, karena yang ditanyakan adalah sudut, kita pakai tangan. Tangan negatif 2 akar 3 per 2. Kita bagi. Oh, ini tangan theta, misalkan gitu ya, sudutnya theta. Nah, berarti nanti nilainya sama dengan negatif akar 3. Tangan berapa yang hasilnya adalah akar 3? Nah, tangan yang nilainya akar 3 itu adalah tangan 60 ya. Tangan sudutnya 60 maksudnya. Sudutnya adalah 60 derajat. Nah, karena ini nilainya negatif ya. Jadi tangan itu bernilai negatif itu ada di kuadran ke-2 dan kuadran ke-3 keempat ya, maaf, keempat. Nah, kalau kuadran ke-2 itu kan aturannya 180 min 60 atau 120. Nah, ini sebenarnya bisa nih. Cuman karena di sini kita lihat nilai Y-nya yang negatif. Ya. Di sini nilai Y-nya negatif, berarti dia nggak mungkin ada di kuadran kedua, tapi di kuadran yang ketiga. Kalau di kuadran ketiga itu aturannya adalah 360 dikurang 60. Berarti sama dengan 300. Nah, berarti jawabannya betul ya yang E. Jadi pakai pakai syarat kuadran aja. Sebenarnya udah ketahuan ya kalau pilihan gandanya seperti ini. Terus soal yang nomor 5, ini yang soal yang terakhir yang akan saya bahas. Diketahui vektor A 3 min 4 dan vektor B-nya 1B. Jika panjang A sama dengan panjang B, maka nah, kalau panjang A sama dengan panjang B, berarti kan gini kan. Nah, panjang A apa? Panjang A kan yang ini nih. Nah, saya tukar aja nih B-nya di sini ya. B-nya di sini, A-nya di sini.
Saya tuker gini aja. B-nya apa? B-nya ini kan. Berarti nanti akar 1 kuadrat ditambah dengan P kuadrat. Kemudian yang ini berarti nanti akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Yang ini dulu ya. Akar. Sebentar. Ternyata tidak kelihatan. Nah, berarti nanti akar 1 ditambah P kuadrat. Sama dengan akar 9 ditambah 16. Nanti akar 1 ditambah P kuadrat sama dengan yang ini 25 ya, akar 25. Akar 25 berapa? Nah, jangan dicari dulu ya. Nah, kita lihat nih. Kita lihat. Ini sama-sama di bawah tanda akar. Karena yang ditanya P-nya, berarti kita hilangin tanda akar. Kita kuadratkan. Ruas kiri, ruas kanan. Hasilnya adalah 1 ditambah P kuadrat. Sama dengan 25. Berarti nanti nilai P-nya P kuadrat sama dengan 25 dikurang 1. Berarti nilai P kuadrat sama dengan 24. Nah, 24. Nah, ini kan nilai P kuadrat ya 24. Karena yang ditanya adalah nilai P-nya, berarti akar 24. Nah, jawabannya kan dalam bentuk seperti ini. Oh iya, ini ada plus minusnya nih. Maaf, ini ada plus minusnya. Ada plus minus. Nah, karena bentuknya seperti ini, ya. Nah, jawabannya kan seperti ini ya. Dia harus ada plus minus ya. Kalau nggak ada plus minus berarti salah. Nah, sorry. Ini plus min. Nah, berarti nanti 24 ya, saya uraikan menjadi 4 dikali 6. 4 dikali 6 berapa? 24 kan? Nah, kalau udah seperti ini, yang bisa diakarin yang 4 ya. 4. Akar 4 berapa? 2. Akar 6-nya karena dia nggak bisa 6-nya nggak bisa diakarin, berarti dia masih di bawah tanda akar. Jadi jawabannya adalah plus minus 2 akar 6. Jadi jawabannya adalah yang E. Demikian pembahasan soal dari saya ya. Dari pertanyaan siswa di grup Telegram, semoga bermanfaat buat kalian. Dan semoga apa yang sudah saya jelaskan kalian dapat pahami dan dapat dimengerti. Jika masih ada yang belum paham, silahkan kalian replay atau kalian putar ulang videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.